Shalom teman-teman Facebook, login lagi di Facebook What's on Your Mind. Nah, karakter orang-orang sana sama seperti mungkin kita memperhatikan orang-orang yang berasal dari pesisir pantai atau pesisir danau. Itu orangnya keras ya. Apa maksudnya ini? Artinya seorang anak adalah kompleksitas atau campuran dari berbagai dimensi kehidupan anak itu tumbuh. Dari masyarakat, dari orang-orang di mana dia bertemu, dari yang paling dia sukai itu adalah menangkap ikan, apalagi banyak. Jadi dengan gambaran ini, Yesus juga inginkan bahwa murid-muridnya yang nantinya akan mencari murid yang lain juga sama seperti upaya mencari ikan. Ternyata Yesus memberikan agape, cinta yang paling tinggi yang tidak menuntut balas, hanya membalas dengan kasih phileo, cinta sahabat. Tapi itu sangat membekas dalam diri. Shalom teman-teman Facebook, login lagi di Facebook What's on Your Mind. Kita sudah ada di episode baru, semoga teman-teman semua dalam berkat dan lindungan Tuhan. Nah teman-teman semua, di Facebook kita akan membahas tokoh-tokoh Alkitab yang menginspirasi. Namun sebelum kita akan memulai episode kali ini, aku nggak bosen-bosen mau mengajak teman-teman semua untuk login dengan cara subscribe di channel YouTube dari Facebook ini. Dan mungkin juga nih ada tokoh-tokoh Alkitab teman-teman yang teman-teman pengen bahas lebih lanjut lagi, teman-teman boleh juga leave komentar di bawah. Kalau juga teman-teman ada kesaksian ataupun hal-hal yang ingin teman-teman bagikan, teman-teman juga boleh leave komentar di bawah. Selain itu, kalau teman-teman semua merasa terberkati dengan video ini, teman-teman juga boleh share ke teman-teman yang lain. Nah, teman-teman, kita akan segera memulaikan episode kita kali ini, tapi sebelumnya kita akan mengikuti video yang satu ini. Kalau kita sebagai saudara harus saling membantu. Saling apa? Selain itu? Selain membantu. Bergandengan. Enggak. Cinta, saling ada cinta. Sayang. Dikit lagi. Kasih. Saling mengasihi. Oh ya, benar. Oke. Kita lanjut. Nah, ini kakinya 2, biasanya dia pagi-pagi berkokok. Ayam. Oke. So, next. Guru mengajar. Siswa. Lagi. Murid. Ya betul. Oke. Next. Yang ngambil ikan. Nelayan. Ya betul. Oke, next. Enggak. Ya. Apa nih? Menolak. Dia berbohong. Lawan katanya apa? Berbohong. Jujur. Bukan menolak katanya. Sinonim. Enggak, jangan di sini ya. Kalau dia bohong dan tidak mengakui, namanya apa? Berdosa. Enggak. Oke, skip. Skip aja. Skip. Tutup. Oke, next. Nah, misalnya kalau ada HP berdering, ada apa ya? Telepon. Selain itu, Berdering. ada Pesan. berdering yang mau ngangkat apa itu? Panggilan. Itu Oke. dia. Oke, lanjut. Next. Ini kalau dia berani melawan setan, namanya apa? Jagoan. Bukan, lagi. Atau dia berani lompat. Sebut deh. Gak apa. Apa nih? Atau dia mau lompat dari ketinggian, disebut apa? Pemberani. Lagi itunya yang satu kata doang. Berani. Ya. Oke. Next. Nextnya
1, 2, 3. 3. Oke. Oke. Ini yang tadi nih. Yang tadi. Apa ya? Apa pemirsa? Apa guys? Apa guys? Oke. Help me guys. Ya itu yang tadi yang bohong. Jadi skip aja. Aduh, bohong. Ini yang Tapi dia nggak ngaku, dia terus iya, dia bohong. bukan Bukan aku. Itu namanya apa? Dia sebenarnya ngelakuin. Pembohong. Enggak, tapi dia bilang bukan aku gitu. Pendusta. Kalau tokohnya dia sampai 3 kali. Menyangkal. Itu dia. Astaga. Oke. Oke. Sekarang Oke. Kalian buka terus tebak siapa? Wah. Dari ketahuan menyangkal lah ya. ya. Menyangkal 3. 3, terus ada Murid. Nelayan. nelayan, berani. Siapa? Siapa ayo? Simon Petrus. Login lagi di Facebook What's on Your Mind. Nah teman-teman, kita sudah lihat kan videonya tentang apa, dan semoga teman-teman juga udah tahu ya, berarti episode kali ini kita akan membahas tentang siapa. Nah seperti biasa, aku tidak sendiri. Aku sudah bersama-sama dengan narasumber kita di episode kali ini, bersama dengan Pendeta Raymond Lohonauman. Pendeta Shalom, Pendeta apa kabar? Halo, kabar baik Yana, apa kabar? Puji Tuhan, sehat-sehat Pendeta. Pendeta sehat-sehat Amin, Pendeta? amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Keluarga juga sehat-sehat Pendeta? Baik, puji Tuhan. Puji Tuhan. Semoga juga teman-teman Facebook dimanapun teman-teman berada juga dalam keadaan sehat ya. Nah Pendeta, tadi kan kita sudah ikutin video nih Pendeta, dan udah di-spill Pendeta, udah dikasih tahu bahwa episode kali ini kita akan membahas tentang Simon. Nah Pendeta, biasanya kan ya Pendeta, ada arti di balik sebuah nama Pendeta. Namun sebelum kita akan langsung ke Simon nih Pendeta, aku penasaran kalau Pendeta Raymond itu arti namanya Pendeta tuh apa sih Pendeta? Oh, menarik sekali ya. Memang walaupun ada seorang pujangga Inggris mengatakan Shakespeare, apalah arti sebuah nama, tetapi dari nama tersebut tersimpan keinginan, impian, harapan dari orang tua yang tentunya memberikan nama. Nah, saya sendiri tidak tahu persis, tetapi satu waktu saya cek apa arti nama Raymond. Nama saya Raymond. Rupa-rupanya saya perhatikan itu datang dari bahasa Jerman yang mengandung makna seorang pemimpin pelindung yang bijaksana. Mungkin itulah harapan orang tua saya ya waktu memberikan nama kepada saya. Amin Pendeta. Nah kalau aku ya Pendeta, kalau aku juga sebenarnya kayaknya nggak dikasih spesifik kenapa namaku Febiola Juliana, nama aslinya, nama panggilan adalah Yana. Nah Febiola itu kalau aku cari Google sendiri Pendeta, artinya wanita tangguh. Wah. Mungkin memang keinginan dari orang tua maunya jadi memang wanita. kelihatan kamu tangguh. Amin Pendeta, amin. Cuman balik lagi kita mungkin ya Pendeta ke tokoh kita pada episode kali ini, yaitu Simon. Nah aku mau tanya nih ke Pendeta, sebenarnya arti dari nama Simon ini apa sih Pendeta? Baik, di Alkitab nama Simon ini adalah nama yang mungkin salah satu yang terbanyak. Karena ada banyak tokoh yang bernama Simon di Alkitab. Simon ini adalah satu arti atau memiliki arti nama yang bagus sekali. Artinya mendengar, menyimak. Barangkali orang tua dari Simon ini yang bernama Yunus ya. Karena Alkitab menyebutkan nama ayahnya Yunus. Yunus sendiri memiliki arti yang bagus. Artinya merpati. Jadi mungkin tipikal seorang yang setia. Seorang ayah yang setia kemudian berharap anaknya Simon memiliki arti nama mendengar, menyimak. Jadi ayah yang setia ini harap anaknya suka mendengar, suka menyimak akan perintah Tuhan atau perintah orang tua. Barangkali itu datang dari kata Simon ya, nama Simon. Nah Simon sendiri untuk membedakan dengan Simon yang lain, maka ada nama-nama Simon yang lain. Tetapi kali ini akan kita bahas adalah Simon Petrus. Nah Petrus sendiri itu datang dari bahasa Greka atau Yunani yang mengandung makna batu atau sesuatu yang kokoh, yang keras. Yesus sendiri mempertegas nama ini dengan memberikan julukan Kefas untuk nama Simon Petrus. Nah, Kefas ini datang dari bahasa Aram juga memiliki makna batu karang. Jadi Simon Petrus adalah seorang yang diharapkan suka mendengar tetapi memiliki pendirian yang teguh.
yang kuat. Kira-kira itulah nama Artinya. dari Simon Petrus ini Simon artinya ya. Petrus. Nah, tapi ternyata sebuah fakta menarik tadi yang pendeta bilang bahwa Simon ini namanya lumayan terkenal kayaknya di Alkitab. Iya, pendeta. betul. Memang betul. ada berapa Simon pendeta? Oh yang ada di iya. Alkitab? Di Alkitab ada banyak ya. Ada Simon lepra ya. Kemudian ada juga kita kenal nama Simon Kirene. Lalu kemudian ada juga seorang Farisi yang pernah bersama-sama dengan Yesus. Mereka makan bersama, itu juga Simon. Lalu kemudian ada juga Simon orang Zelot, salah satu murid dari Yesus. Kemudian saudara kandung Yesus juga namanya Simon. Jadi muridnya Simon, saudara kandungnya juga namanya Simon. Lalu kemudian Simon ayah dari Yudas Iskariot. Jadi Yudas Iskariot ayahnya juga namanya Simon. Lalu kemudian ada juga seorang tukang sihir yang bertobat oleh karena Filipus. Itu namanya Simon. Dia sempat di Alkitab diceritakan dia sempat dimarahi oleh Petrus. Lalu kemudian ada juga Simon penyamak kulit. Jadi paling sedikit ada 8 atau 9 orang Simon yang dicatat di dalam Alkitab. Ya. Oke. Berarti pendeta, tapi yang kita akan bahas ini Simon Petrus kan ya pendeta? Ya, bukan betul. Simon, karena kan Simon banyak. Betul. Kalau bisa dibilang ya pendeta, Betul. kayaknya nih menurut feeling aku ya pendeta, nama Simon di zaman itu sama kayak nama Kevin di zaman sekarang pendeta. Barangkali Nama ya. Kevin, Barangkali. nama Michael, nama Barangkali. Daniel itu kan Iya. banyak banget. Iya. Pasti pendeta punya teman nama Kevin kan pendeta? Betul. Kalau cewek tuh Gaby atau Angel. Iya, Nama iya. yang populer saat ini. Iya. Kayaknya Simon Iya. namanya sepopuler itu juga ya pendeta? Ya, saya rasa karena jangankan zaman dulu. Nama yang sama juga sekarang Iya. betul. banyak nama Simon ya. Kalau kita ingat mungkin om kita, Iya, betul. tetangga, banyak yang bernama Pasti Simon. ada yang Iya. namanya Simon. Ya, Iya, betul-betul iya. pendeta. Cuman pendeta, kalau pengen tanya nih pendeta, kan kita ngomongin Simon Petrus. Iya. Simon Petrus kita udah tahu arti namanya. Nah, dia ini tuh siapa dan asalnya dari mana sih sebenarnya? Oke. Baik, saya senang untuk kita pikirkan di sini ya. Seorang Simon yang berkarakter keras, kemudian di Alkitab, Injil diceritakan dengan berbagai warna, tetapi pada umumnya mencerminkan seorang yang galak barangkali ya. Karena bahkan dalam Alkitab diceritakan dia sempat memotong telinga salah seorang prajurit pada waktu peristiwa penangkapan Yesus. Dan orang ini cepat marah ya, ketus kalau berbicara barangkali. Nah, orang ini kenapa seperti itu? Kalau perhatikan latar belakang, maka kita akan mempunyai pandangan bahwa oh seperti itu rupanya dia. Simon ini datang dari daerah Betsaida. Betsaida adalah sebuah perkampungan yang ada di Danau Galilea. Kemudian dia bekerja, pada waktu dia sudah menikah, dia berada di Kapernaum. Betsaida dan Kapernaum itu tidak berjauhan. Itu adalah salah atau sebuah perkampungan atau dua perkampungan yang berada di wilayah utara dari Danau Galilea. Nah, karakter orang-orang sana sama seperti mungkin kita memperhatikan orang-orang yang berasal dari pesisir pantai atau pesisir danau. Itu orangnya keras ya. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan orang di pantai itu kan mereka melawan ombak. Jadi orang seperti itu tidak mungkin bicara agak lembut. Karena alamnya itu bukan memaksa tetapi mengharuskan mereka untuk bertindak lebih keras. Belum tambah dengan profesinya sebagai nelayan. Jadi dari latar belakang di mana dia berasal, dia tumbuh, dia beraktivitas pada waktu dia besar, kita memaklumi bahwa seperti inilah Simon yang terlihat di dalam Injil. Seorang yang keras, yang mungkin kadang-kadang pemarah, berani, tapi kadang-kadang juga kelihatan agak tolol mungkin ya, dalam beberapa tindakan ya. Karena disitulah dia tumbuh ya. Tumbuh dari masyarakat yang seperti itu. Ada seorang bernama Hillary Clinton. Hillary Clinton dia menulis sebuah buku yang dia ambil dari peribahasa orang Afrika. It takes a village to rise up a child. Jadi membutuhkan orang sekampung untuk membesarkan seorang anak. Apa maksudnya ini? Artinya seorang anak adalah kompleksitas atau campuran dari berbagai dimensi kehidupan
anak itu tumbuh dari masyarakat, dari orang-orang di mana dia bertemu, dari orang tua, dari pendidikannya dan apa saja itu membentuk karakter. Jadi ketika kita membaca kisah-kisah tentang Simon, kita memaklumi di sana karena ada latar belakang ini. Yes. Ya. Berarti memang tidak bisa dipungkiri ya pendeta, di tempat di mana kita bertumbuh dan juga banyak menghabiskan waktu itu pasti akan berpengaruh. Yana sendiri tumbuh di mana? Aku dari kecil di Bekasi pendeta. Berarti di daerah Jakarta sini. Iya, ya? betul. Jakarta, orang-orang Jakarta ya mungkin karena di sini kita harus ulet, kuat, jadi itu sebabnya kita jadi tangguh karena lingkungan lah yang membuat kita harus demikian. Kita harus berjuang dengan keadaan yang ada. Betul. Begitu juga dengan Simon. Begitu juga terjadi dengan Simon. Jadi lumayan relate ya ternyata ya pendeta dengan kehidupan anak-anak muda sekarang, bahwa memang kebanyakan lingkungan itu membentuk kita yang sekarang. Luar biasa sekali pendeta pembahasan kali ini, tapi kita harus berhenti sejenak pendeta. Kita harus istirahat sebentar teman-teman semua. Kita balik lagi akan kita bahas lagi mengenai Simon Petrus di segmen selanjutnya. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Facebook. Lagi-lagi di Facebook, What's on Your Mind. Nah, kita masih bersama-sama dengan Pendeta Raymond Lohonawan nih. Pendeta, tadi kan kita udah bahas ya, Pendeta, tentang Simon Petrus. Dari arti namanya dia, dari dia berasal. Dan Pendeta sempat mention dia punya profesi, Pendeta, yaitu seorang nelayan. Adakah yang ingin Pendeta tambahkan mengenai seorang Petrus yang nelayan ini, Pendeta? Baik. Nah, ada hal yang menarik ya. Yang pertama adalah begini. Kita dapati bahwa di awal pelayanan Yesus dan ketika dia memilih murid-murid, maka dia tidak memilih dari kalangan atas. Bahkan kalau kita mengerti betul profesi nelayan itu tidak membutuhkan pendidikan akademis yang tinggi. Jadi dapat kita simpulkan bahwa Yesus tidak memilih-milih siapa yang menjadi murid. Ini penting sekali. Kekristenan dibangun bukan pada orang-orang yang educated atau memiliki posisi yang penting. Tetapi kekristenan bertumbuh pada Kristus sendiri. Bukan kepada orang-orang, tetapi pada Kristus sendiri. Ini penting kita simak. Yang kedua adalah mengenai nelayan. Nah, kita dapati ada satu hal yang menarik. Di Alkitab, pada waktu pertemuan pertama Yesus dengan murid-murid itu berlangsung di tepi danau. Cerita tentang Yesus mengambil ikan atau murid-murid disuruh Yesus untuk mengambil ikan. Di akhir dari perjumpaan Yesus juga di pinggir danau. Cerita tentang pengambilan ikan. Ingat, yang Yesus sementara tanamkan kepada murid-murid adalah ketika Yesus mengatakan, pergilah kamu, baptiskanlah, carilah murid. Ya. Itu dia memberikan ilustrasi bagaikan seorang nelayan yang mencari ikan. Nelayan di mana saja, yang paling dia sukai itu adalah menangkap ikan, apalagi banyak. Jadi dengan gambaran ini, Yesus juga inginkan bahwa dia mau bahwa murid-muridnya yang nantinya akan mencari murid yang lain juga sama seperti upaya mencari ikan. Banyak, sebanyak-banyaknya. Tidak ada batas, sebanyak-banyaknya. Jadi dari segi profesi ada nilai atau ada aspek teologis di sana, ada aspek filsafat, filosofi yang Yesus ingin sampaikan dari profesi ini. Dan yang ketiga adalah biasanya orang-orang dengan profesi seperti ini adalah orang-orang yang lebih mudah untuk diatur. Tetapi walaupun mereka keras, tetapi mereka itu lebih gampang untuk dididik. Dibandingkan mungkin yang merasa bahwa mereka ini sudah sangat terampil atau sudah sangat mahir. Buktinya dari kalangan para ahli-ahli Taurat hampir tidak ada ya, kecuali kita dapati kisah tentang Yesus bertemu dengan salah seorang pemimpin agama yaitu Nikodemus dan seperti itu. Tapi dari jumlah itu sangat sedikit. Dan kebanyakan yang menerima Yesus adalah mereka-mereka yang datang dari kalangan bawah. Artinya mereka ini betul mungkin semula pada permulaannya adalah orang-orang biasa, tetapi dibentuk oleh Yesus, maka mereka akan menjadi semakin matang, semakin baik, dan semakin siap digunakan. Satu aplikasi yang luar biasa ya pendeta, bahwa
Yesus aja tidak memandang status sosial. Betul, Siapalah kita mau Betul. memilih-milih orang yang akan kita layani. Betul. Terkadang kita cuma nyaman untuk melayani orang-orang yang kita rasa nyaman saja, tapi ternyata Yesus memberikan contoh bahwa tidak perlu memandang status sosial ataupun tingkat pendidikan untuk melayani orang lain. Luar biasa, Pendeta. Nah, Pendeta, aku mau tanya lagi nih, Pendeta, tentang Simon Petrus ini kan, Pendeta. Iya, iya. Aku pengen tanya tentang bagaimana Alkitab melukiskan pelayanan Petrus ini, Pendeta, sebagai salah satu dari muridnya Yesus dengan keluarganya. Baik. Ada sesuatu yang menarik yang mungkin perlu kita pelajari ya. Sebab boleh saya katakan di Alkitab Perjanjian Baru ketika berbicara tentang pelayanan, maka itu banyak didominasi oleh Paulus. Itu sebabnya yang dikisahkan di dalam buku Kisah Para Rasul. Lalu kemudian rasul-rasul yang lain yang kelihatan seperti kecil ditampilkan ya. Lalu Petrus sendiri. Ya, Petrus itu banyak ulasan-ulasan mengenai pelayanannya. Tetapi ada yang menarik. Jika Petrus dibandingkan dengan Paulus, Paulus memang jelas disebutkan dia hanya ditemani oleh rasul-rasul yang lain atau orang-orang yang membantunya seperti Timotius dan lain sebagainya. Tetapi Petrus, Alkitab katakan bahwa Petrus bahkan melibatkan istrinya di dalam perjalanan misionari. Jadi kalau kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 5 disebutkan di sana bahwa Petrus ditemani dengan istrinya. Jadi artinya bahwa boleh kita katakan istrinya adalah pendukung dari Petrus ya. Jadi keluarga kita tidak dapati cerita tentang anak-anak dan lain sebagainya. Tetapi dengan menaruh catatan bahwa istri Petrus terlibat di dalam pelayanan, istri Kefas, maka disitulah kita melihat bahwa seorang Petrus sukses oleh karena ada istri yang turut terlibat di sana. Nah, bukan hanya itu. Tentu saja kita dapati di Alkitab bahwa saudara Petrus yang lain, Andreas, juga terlibat. Jadi dalam keluarga itu ada dua orang, kakak beradik, Petrus dan Andreas yang sama-sama terlibat dalam pelayanan. Hanya perbedaannya adalah Petrus sangat dominan, sementara Andreas adalah tipikal seorang yang menjadi supporter dalam pekerjaan Tuhan. Jadi dia adalah seorang yang tidak terlalu tampil dibandingkan kakaknya atau saudaranya Petrus, tetapi dia juga melakukan pelayanan. Jadi bayangkan dalam satu keluarga ada dua kakak beradik, lalu kemudian Petrus sendiri dibantu oleh istrinya dalam pelayanan. Wow, luar biasa, Pendeta. Ternyata ini juga bisa jadi aplikasi nih, Pendeta, ke dalam kehidupan kita sehari-hari, teman-teman Facebook, untuk mencari pasangan ya, Pendeta, pasangan yang mau untuk mendukung, mensupport kita punya pelayanan. Selain memang di Alkitab Petrus ini sangat seorang diceritakan bahwa dia adalah seorang ayah yang juga memperhatikan keluarganya. Di Alkitab dalam Injil disebutkan bahwa pada waktu mertuanya sakit, Petrus mengundang Yesus untuk menyembuhkan mertuanya. Jadi dia perhatian terhadap keluarga, tetapi juga dia tidak mengabaikan akan pelayanan. Nah, jadi boleh saya katakan rahasia kesuksesan pelayanan seorang Petrus sedikit banyak oleh karena dia dibantu oleh keluarganya, khususnya istrinya. Jadi benar kata Yana tadi ya, pilih pasangan yang boleh memberikan support supaya enak kan dua-dua. Jangan yang satu enggak, yang satu mau ya. Karena seringkali Pendeta ditemukan, apalagi di kesibukan Jakarta, tengah kota Jakarta ini ya Pendeta, kadang jadi alasan adalah aduh udah punya anak, aduh udah punya istri, aduh ada pacar, suka dijadikan tameng bahwa ya udah sulit untuk membagi waktu untuk pelayanan. Tapi ternyata diingatkan melalui kisah Simon Petrus ini bahwa pilihlah pasangan yang tepat supaya pelayanan kita itu tidak terhambat ya, Pendeta ya. Setuju. Jadi ini untuk Yana ya. Betul, Pendeta ya. Dan juga Yana dan teman-teman Facebook di rumah ya. Nah, Pendeta, ini kan kita berbicara tentang tadi pelayanannya Petrus bersama dengan dia punya istri dan juga keluarga. Dan juga itu adiknya yaitu Andreas. Nah, kita akan masuk lagi nih, Pendeta, ke kehidupan Petrus lebih dalam lagi, Pendeta. Itu Pendeta sempat bikin, ada di sini ada contekannya nih, teman-teman. Pendeta bikin di sini bahwa kehidupannya Petrus itu menjadi 3 babak, Pendeta. Yaitu sebelum mengenal dan bertemu Yesus. Boleh Pendeta kasih sedikit gambaran, Pendeta?
Ya, jadi catatan Alkitab menuliskan paling sedikit 3 babak dari kehidupan Petrus, yaitu sebelum dia bertemu Yesus atau menjadi murid Yesus, kemudian tentu saja pada saat dia menjadi murid Yesus, berjalan dengan Yesus, dan ini paling banyak diceritakan dalam Injil. Dan kemudian yang ketiga adalah setelah tidak bersama Yesus atau pada waktu Yesus setelah naik ke surga, Petrus bersama dengan rasul-rasul yang lain. Nah, di situ terlihat juga Petrus di sana. Tetapi yang saya mau katakan adalah setiap bagian dari kehidupan ini menampilkan Petrus dengan cara yang berbeda. Cara yang berbeda. Oke, berarti kita akan bahas di segmen selanjutnya ya, Pendeta. Karena kan ada 3 nih ya, Pendeta. Saat sebelum bertemu, saat bersama-sama, dan sepeninggal Yesus waktu Yesus naik ke surga. Nah, teman-teman, kita akan bahas kehidupan Petrus lebih lanjut lagi di segmen selanjutnya. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Facebook. Login lagi di Facebook, What's on Your Mind. Nah, Pendeta, tadi kita sudah kasih spill sedikit, Pendeta, apa yang akan kita bahas di segmen kali ini, yaitu 3 babak kehidupannya Simon Petrus sebelum bertemu dengan Yesus, selama bersama dengan Yesus, dan sepeninggalan Yesus, Pendeta. Nah, silahkan Pendeta untuk bahas dari sebelum ketemu Yesus, Pendeta. Baik, tentu saja catatan mengenai bagaimana masa kecil Petrus sampai dia bertemu dengan Yesus itu tidak ada di dalam Alkitab. Kita hanya dapati bahwa setelah Andreas memperkenalkan Yesus kepada Petrus, kemudian pada waktu Yesus bertemu dia di tepi danau, baru di situ kita dapati ada permulaan atau ada waktu di mana Petrus terpisah dengan masa lalunya. Tetapi apa yang saya ingin sampaikan tadi seperti yang ada di permulaan, bahwa sedikit banyaknya Petrus masa kecil, masa remaja atau masa lalu di mana dia tinggal itu terlihat pada waktu perjalanannya bersama dengan Petrus. Seorang yang mungkin meledak-ledak, seorang yang spontan, dan seperti yang saya jelaskan itu adalah karakteristik dari seorang yang berasal dari utara, dari Galilea, dari masyarakat atau perkampungan nelayan. Lalu kemudian di babak atau periode di mana Petrus bersama-sama dengan Yesus. Nah, di situ terlihat Petrus itu apa adanya. Seorang yang tidak menutupi apa yang dia pikirkan dia sampaikan. Seorang yang spontan, seorang yang jujur, tetapi juga tidak peduli dengan orang lain. Karena didapati bahwa ketika dia menyampaikan ambisinya untuk duduk di samping Yesus, dia kemukakan. Ketidaksenangannya dia kemukakan. Nah, Petrus yang bersama dengan Yesus 3 tahun adalah menampilkan Petrus apa adanya. Sebagaimana masa lalunya. Kemudian di dalam Injil juga menampilkan bahwa betul ada karakternya, tetapi terlihat di sana ada tuntunan atau ada hal yang Yesus buat di dalam kehidupan Petrus itu yang mengubah dia kemudian. Jadi saat dia bersama Yesus boleh disebut itu adalah pendidikan Petrus selama 3 tahun setengah untuk menjadi seorang yang berbeda. Dan benar, di babak ketiga atau selepas Injil Yohanes, kita dapati di dalam buku Kisah Para Rasul, Petrus ini menjadi orang yang berbeda. Karena dia betul-betul sungguh-sungguh mengikuti Yesus. Dia aktif di dalam pelayanan bersama Yesus atau pelayanan untuk Yesus, di mana dia membawa pekabaran-pekabaran. Bahkan Alkitab menceritakan di dalam buku Kisah, bayangkan seorang Petrus yang pernah menyangkal yang ditulis di dalam Injil menjadi orang yang berbeda, yang bahkan ketika dia berkhotbah mampu untuk membuat orang dibaptis sampai 3.000. Ini sesuatu yang wow ya. Karena pernah menyangkal Yesus, pernah tidak berani, tapi tiba-tiba tampil sebagai seorang yang berani mengemukakan tentang Yesus dan meyakinkan 3.000. Tidak mudah loh untuk meyakinkan orang untuk mengikuti Yesus pada waktu itu. Apalagi dengan jumlah 3.000. Kita mendapati seorang yang sangat luar biasa. Bahkan yang saya senang adalah perubahan yang luar biasa dalam diri Petrus. Pernah di dalam satu waktu disebutkan di dalam buku Galatia, Paulus marah terhadap Petrus.
Karena kelihatan ada hal yang seperti berpura-pura Petrus di sana. Tapi Alkitab menjelaskan di dalam buku Galatia itu, Galatia pasal 2, Petrus sama sekali tidak bereaksi. Berbeda dengan apa yang kita temukan dia di dalam Injil. Orangnya spontan, reaktif, responsif, dan cepat naik darah mungkin ya. Tapi di dalam buku Galatia atau selepas itu, Petrus menjadi orang berbeda. Nah, yang ingin saya katakan adalah barangkali ya, dan ini poin yang mungkin jarang kita kemukakan. Pada waktu Petrus menyangkal akan Yesus, Alkitab menyebutkan ada 3 kali. 3 kali. Di dalam Matius pasalnya yang ke Matius pasal 26 ya. Disebutkan bahwa yang pertama dia hanya menyangkal, kemudian yang kedua dia menyangkal dan dia bersumpah, bahkan yang ketiga dia bersumpah dan mengutuk 3 kali. Tapi yang menarik, setelah 3 kali pertanyaan yang disampaikan kepadanya dan dia, kalau itu sebuah ujian, dia salah menjawab, dia keliru. Tapi di dalam Yohanes pasal 21 ketika dia bertemu dengan Yesus, Yesus juga bertanya kepadanya 3 kali, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Nah, disitulah Petrus betul-betul semenjak peristiwa itu menjadi orang berbeda. Jadi Petrus adalah orang yang benar-benar mendalami, merasakan apa arti kasih Tuhan. Ketika Yesus bertanya, Petrus, apakah kamu agape padaku? Dan dalam cerita itu Petrus selalu menjawab, ya Tuhan, engkau tahu aku pileo padamu. Saya perlu menjelaskan sedikit. Oleh karena ketika Yesus memberikan agape, cinta agape itu cinta yang tertinggi. Di dalam pemahaman orang Yunani, agape yang paling tinggi, kemudian storge, cinta antara orang tua anak, kemudian ada pileo, cinta antara sahabat, dan kemudian eros, cinta berdasarkan nafsu. Ternyata Yesus memberikan agape, cinta yang paling tinggi yang tidak menuntut balas. Petrus hanya membalas dengan kasih pileo, cinta sahabat. Tapi itu sangat membekas dalam diri Petrus. Karena terbukti setelah dia merasakan arti Tuhan dalam kehidupan, arti kasih Tuhan, dia menjadi orang yang berbeda. Selepas Yohanes pasal 21, kita jumpai Petrus adalah orang yang sangat berbeda. Seorang yang setia, bahkan kematiannya lebih menderita daripada Yesus. Yesus disalib dengan kepala di atas. Para bapak-bapak gereja menyebutkan Petrus mati dengan cara kepala di bawah setelah disiksa. Itulah Petrus ya. Wah, luar biasa sekali pendeta. Salah satu poin penting pendeta yang bisa juga aku ambil dari pelajaran di episode kali ini adalah bahwa ya Petrus itu sama dengan kita pendeta, relate sekali. Kita sering mungkin menyangkal Yesus di dalam kehidupan kita dengan mungkin sebagai orang Kristen nggak melakukan hal persis seperti Petrus, yaitu bilang enggak, saya nggak kenal Yesus, enggak. Tapi mungkin dalam kehidupan kita melakukan hal-hal yang kita lakukan sehari-hari tanpa meminta pertolongan Tuhan, tanpa berdoa. Mungkin penyangkalan kita bentuknya seperti itu pendeta. Dan satu hal yang luar biasa yang aku lumayan tersentuh pendeta adalah ketika kita merasakan betul kasih Tuhan dalam kehidupan kita bisa diubahkan pendeta. Dari kehidupan lama kita dan bisa menjadi orang yang betul-betul bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Benar. Itu dari kisah Petrus ya pendeta. Betul. Jadi luar biasa, salah satu pelajaran untuk kita semua dan pengingat untuk kita semua teman-teman sekalian bahwa mungkin saat ini kita merasa ada hal-hal yang perlu kita ubah dalam kehidupan kita. Cuman ya hanya kita bisa ubah ketika kita bersama-sama dengan Tuhan ya pendeta. Betul. Seperti Petrus. Iya. Jadi memang seperti Alkitab katakan ya, Paulus menulis di dalam buku Korintus 1 Korintus 13, demikianlah tinggal ketiga hal ini. Iman, pengharapan, dan kasih. Namun yang paling besar adalah kasih. Dan kasih inilah seperti Yesus katakan, ada 2 hal. Kasih sesama manusia seperti diri kita sendiri, dan kasih kepada Allah ya, dengan segenap hati, pikiran, jiwa, semuanya. Nah, seorang Petrus adalah seorang yang akhirnya 2 hal ini ada dalam kehidupannya ya. Dia mengasihi sesama, itu sebabnya dia menyampaikan pekabaran, dan dia mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh.
Nah, pendeta, aku juga teringat nih pendeta, aku sempat waktu itu membahas juga tentang Petrus ini pendeta. Dan ada satu hal yang luar biasa pendeta menurutku mengenai Simon Petrus ini. Seperti yang kita sama-sama sudah bahas juga, pendeta juga sempat mention bahwa Petrus ini pernah menyangkal Yesus 3 kali. Dan setelah itu dia akhirnya diubahkan karena kasihnya kepada Tuhan, dan dia menyadari bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi dia. Dan akhirnya pendeta, setelah Yesus naik ke surga, dia punya kuasa itu luar biasa. Terdapat dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 15. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Bahkan bayangannya saja itu bisa jadi berkat buat orang lain. Dan itu luar biasa juga. Memang Tuhan ketika mau mengubahkan seseorang itu luar biasa. Jadi jika apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan lupa untuk kembali ke Tuhan. Kasih Tuhan itu bisa mengubahkan kita. Amin. Yang kita rasa kayaknya kita sudah jauh sekali dari Tuhan, tapi ketika kita datang kembali ke Tuhan, Tuhan akan ubahkan kita dan kita akan digunakan menjadi berkat bagi banyak orang. Ini itu ya pendeta. Ya, dan betul. Kita sudah sampai di penghujung episode pendeta. Selanjutnya kita akan mengikuti kesimpulan. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Faith. Lagi-lagi di Facebook What's on Your Mind. Tidak terasa ya pendeta, ini sudah di penghujung episode. Dan boleh pendeta berikan kesimpulan dari episode kita tentang Simon Petrus ini. Baik, terima kasih Yana. Jadi akhirnya apa yang kita pelajari dari seorang Simon Petrus atau Kefas, ternyata Simon Petrus itu adalah saya dan saudara. Kita sama seperti Simon Petrus ini, punya masa lalu yang mungkin tidak baik. Tidak pantas untuk dijadikan contoh. Tidak pantas untuk kita menjadi bagian dalam pekerjaan Tuhan. Tetapi pada waktu kita bertemu dengan Yesus, entah itu lama atau cepat, itu bisa mengubah karakter kita. Jadi tidak peduli kita ini adalah seorang yang buruk, tetapi ketika kita menerima Yesus, memberikan dia ruang di dalam diri kita untuk memproses kita, maka kita bisa menjadi orang berbeda. Jadi masa lalu bukanlah harga mati atau stigma yang akan kita bawa seumur hidup. Jangan pernah ada orang mengatakan, wah saya seperti ini karena saya datang dari sini. Saya seperti ini karena masa lalu saya seperti ini. Itu bukanlah alasan. Sebab setelah kita melihat Yesus, mengikuti Yesus, maka Yesus bisa mengubah. Di dalam Alkitab ada banyak orang seperti Petrus yang memiliki, atau Simon Petrus yang memiliki masa lalu yang buruk. Rahab, seorang perempuan sundal. Yudas, yang akhirnya tidak bisa dirubah. Dan kemudian ada Sakeus yang tadinya buruk, ya. Tetapi orang-orang seperti Petrus, pencuri di kayu salib, Rahab, kemudian nama-nama yang lain adalah bukti kuat bahwa Tuhan bisa mengubah masa lalu menjadi masa depan yang baik. Amin. Pendeta boleh berdoa untuk episode kali ini. Baik. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih. Tuhan memperkenalkan seorang Petrus yang boleh menjadi pelajaran. Simon Petrus yang mungkin masa lalunya atau memiliki hal yang tidak pantas untuk dicontohi. Tetapi Tuhan mengubah dia. Dan ini menjadi sebuah pelajaran untuk kami. Kami ingin kehidupan kami diubahkan oleh Tuhan setiap hari. Menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Dan bahkan kami ingin Tuhan menggunakan kami. Sama seperti Tuhan telah menggunakan Petrus, Simon Petrus, menjadi alat-Mu. Dan bermanfaat bagi banyak orang. Kiranya kami pun demikian. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih banyak Pendeta Raywan untuk pelajaran yang luar biasa. Aku sangat terberkati teman-teman. Dan juga semoga ini juga boleh menjadi berkat buat teman-teman Facebook dimanapun teman-teman berada. Dan jika ini
memang betul menjadi berkat, teman-teman juga boleh share ke teman-teman yang lain agar bisa menjadi berkat bersama untuk teman-teman yang lain juga. Selain itu teman-teman, aku juga nggak mau lupa untuk ingetin teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan episode-episode baru dari Facebook. Demikian episode kali ini, Shalom, Tuhan memberkati kita semua, dadah!